Halo Gemini, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk pesan semesta buat kamu di bulan Oktober ya. Tapi ingat gak resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, coaching, atau konsultasi pribadi ya, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain kamu bisa cek di beranda ya, atau list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, di sini kita akan bacakan pesan semesta buat kamu dan ambil yang resonate aja ya. Zodiac Sun Moon Rising Venus Gemini, pesan semesta untukmu di bulan Oktober. Oke, di sini ada Knight of Pentacles ya. Aku rasa di sini ada kabar baik tentang keuangan kamu ya. Di bidang pekerjaan tuh juga bagus di sini, di keuangan juga bagus. Mungkin ada yang dapat bonus ya, ataupun promosi, ataupun untuk beberapa orang kalau nggak ada kerjaan nih, lagi cari-cari kerja ya, ini akan ada kabar baik buat kamu ya. Mungkin akan ada tawaran pekerjaan atau seseorang ngebantuin kamu dalam mendapatkan pekerjaan gitu ya. Dan seperti yang bilang tadi juga, ini juga tentang finansial ya, masalah keuangan. Jadi ada rezeki yang akan datang ke arah kamu gitu. Dan untuk beberapa orang kalau sebelumnya keuangannya mungkin terasa mandek, terasa seret gitu ya, ini akan ada pemasukan pelan-pelan ya, sedikit-sedikit tapi pasti itu ada gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi. Ada Nine of Pentacles, yes, ini ada keuangan, ada kemakmuran buat kamu ya. Jadi ada hasil yang bisa kamu nikmati, hasil dari kerja keras kamu ya, kamu mencapai goal, mencapai target gitu ya. Dan di sini juga dinasihatkan ya, atau disarankan untuk kamu sebagai bentuk apresiasi atau menghargai diri kamu sendiri ya, kamu harus meluangkan waktu gitu ya untuk diri kamu, bikin diri kamu tuh enjoy atau fun atau kayak apresiasi ya, semacam menghargai diri gitu ya. Contoh nih, misalkan kamu kan udah sibuk-sibuk kerja ya, terlalu sibuk kerja lah ya, dan sekarang tinggal menikmati hasil gitu ya, tinggal panen apa yang sudah kamu kerjakan. Jadi jangan pelit-pelit lah ya untuk membelanjakan sesuatu untuk diri sendiri. Contoh nih, kamu pengen menikmati hidup lah, bersantai dulu, relax gitu ya, karena seperti yang bilang tadi, ini kan menikmati hasil ya. Nah mungkin kamu bisa pengen ke salon nih ya, lakuin aja, dandan ke salon kayak gitu ya, bikin apa yang sesuai keinginan kamu gitu ya. Kalaupun misalkan kamu pengen beli baju baru, ya udah beli aja gitu kan untuk diri kamu sendiri gitu. Ataupun kamu ingin jalan-jalan kemana gitu ya, traveling kemana, ya udah lakuin aja kayak gitu loh ya. Yang jelas di sini kayak penghargaan untuk diri kamu sendiri gitu loh ya, seperti itu gitu. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini kamu akan mencapai kestabilan ya dalam hidup kamu. Maksudnya kestabilan ini sisi lain ya, bukan dari segi finansial, tapi kayak contoh nih, kamu itu udah bisa self love gitu ya, kamu itu udah bisa mandiri. Nah kalau sebelumnya kan mungkin kamu kayak lagi sedang berjuang gitu ya untuk merubah hidup kamu, atau merubah pola hidup kamu, atau memperbaiki diri kamu. Nah istilahnya kayak gitu loh. Di sini aku rasa kamu akan ada di titik dimana kamu udah bisa ya, udah bisa ke tujuan kamu itu gitu ya. Jadi kalau kamu ingin belajar atau ingin mandiri, nah ini kamu akan mendapatkan kemandirian gitu ya. Kemudian kamu belajar self love, kamu belajar untuk lebih menghargai diri kamu sendiri, respect terhadap diri kamu sendiri. Nah ini kayaknya di bulan Oktober kamu akan mencapai titik itu gitu ya. Karena biasanya untuk mencapai itu pun juga penuh perjuangan juga gitu ya, belajar terus, upgrade diri itu kan nggak gampang gitu ya. Itu juga butuh waktu yang lama, apalagi kalau awalnya yang men-trigger kamu itu adalah sesuatu yang menyakitkan hati kamu. Jadi untuk mencapai kestabilan dalam diri kamu itu kan juga butuh waktu yang lama gitu loh, nggak cepet gitu ya.
seperti itu. Ada pertumbuhan diri pelan-pelan kayak gitu ya, seperti itu. Kemudian di sini ada Three of Pentacles ya, ini juga di karir juga ya, kayak semacam kalau kalian belum tidak ada pekerjaan gitu atau belum dapat kerja, nah ini kayak ada dapat kerja. Kemudian dari segi keuangan juga mulai ada perkembangan atau stabil kembali gitu, juga dapat promosi juga gitu ya. Kemudian aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini mungkin ada yang akan membangun usaha atau bisnis sendiri di sini, atau untuk beberapa orang mungkin akan ada kerjasama gitu ya dengan seseorang untuk lebih mengembangkan dari segi bisnis atau karir kamu, terutama kamu yang bekerja sendiri ini gitu ya. Kalau kamu kayak membutuhkan seseorang gitu ya untuk bisa kamu ajak kerja sama gitu ya untuk karir kamu biar berkembang gitu ya, ini kamu akan menemukan seseorang di sini yang akan menjadi faktor pendukung kamu gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi. Di sini ada Seven of Wands ya, Seven of Wands. Mungkin untuk beberapa orang masih harus berjuang di sini ya, tapi jangan menyerah ya dengan situasi dan kondisi kamu, karena seperti yang bilang tadi, untuk beberapa orang mungkin baru akan memulai bisnis usaha, jadi di situ tuh kayak ada perjuangan atau pertahanan kamu, yang dimana ya kamu harus bekerja keras kayak gitu loh ya, karena baru mulai gitu. Dan di sini aku juga ngerasa nggak semuanya, untuk beberapa orang aja. Kamu itu jangan takut ya untuk mempertahankan sesuatu yang kalau misalkan memang kamu benar, kamu nggak salah, itu kamu harus berani mempertahankan prinsip kamu ya, atau kayak ya pokoknya bertahan lah. Kalau nggak salah ya kamu harus berani bertindak atau berbuat sesuatu gitu ya. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang nyerang kamu, yang ingin jatuhin kamu, ya kamu harus berani melawan gitu, jangan diem aja gitu loh istilahnya ya. Karena di sini Seven of Wands ini menandakan kayak pertahanan gitu ya. Mungkin ada sesuatu nanti yang bakal nge-trigger kamu gitu ya, atau kayak sesuatu yang kamu itu kayak semacam banyak orang, entah ini kamu disalahin ataupun kamu itu ada yang coba untuk menjatuhkan kamu atau menekan kamu gitu ya. Nah seperti itu, atau seperti yang tadi kamu difitnah, disalahin dan sebagainya gitu. Kalau fitnah itu kan belum sesuatu yang terdengar benar ya, maksudnya kamu belum tentu ngedengerin secara nyata, tapi ini secara nyata ya. Kalau misalkan secara nyata gitu ya, kamu langsung didikte dengan seseorang gitu misalkan ya, langsung aja kamu berani melawan gitu ya. Jadi jangan takut untuk melawan sesuatu yang sekiranya kamu itu benar gitu ya. Ya jangan takut gitu ya istilahnya. Bahkan kalau misalkan bersuara itu pun juga harus gitu ya, membuka suara, membuka diri gitu ya, jangan diem doang gitu. Oke, pokoknya ada sesuatu di sini yang mengharuskan kamu itu memiliki daya juang untuk mempertahankan sesuatu yang kamu yakini, atau ya seperti yang bilang tadi, kalau menurut kamu benar gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi, jadi kamu jangan takut untuk membela diri lah, katakanlah seperti itu ya. Meskipun mungkin kamu tidak ada yang mendukung, tidak ada yang ngebantuin, atau nggak ada yang support kamu, ngerasa sendiri, it's okay, nggak perlu takut gitu, nggak perlu menyerah gitu. Selagi kamu itu berjalan di jalan yang benar dan memang kamu benar gitu ya, kamu harus bertahan gitu, kamu harus mampu gitu ya, memperjuangkan sesuatu atau mempertahankan diri kamu gitu. Kemudian kita lihat lagi di sini dari oracle-nya. Don't dim to fit him ya. Di sini juga meminta kamu untuk jangan biarkan cahaya kamu meredup ya. Jadi ini mungkin berkaitan dengan Seven of Wands ini ya. Kadang-kadang di saat situasi yang terdesak gitu ya, atau sesuatu yang seolah-olah menekan kita, itu kan kayak kita ini ngerasa jatuh gitu ya, ngerasa low gitu ya, low vibe ya. Maksudnya low vibe ini ya kayak nggak bersinar, nggak punya energi, nggak punya tenaga, nggak punya motivasi, istilahnya kayak gitu loh. Bawaannya tuh kayak
sedih aja, galau aja gitu ya, atau kayak ngerasa tertekan istilahnya kayak gitu di sini. Makanya di sini jangan biarkan cahaya kamu meredup gitu ya. Kamu harus tetap bisa menjaga energi kamu atau frekuensi kamu gitu ya. Ya, kalau misalkan ada sesuatu yang sekiranya menekan kamu atau bikin kamu low vibe istilahnya ya, di sini kamu harus naikkan lagi vibrasi kamu gitu ya. Jangan sampai kamu itu benar-benar uh, merasa tidak punya cahaya ya, atau kayak tidak punya semangat lagi gitu loh ya, seperti itu. Jadi di sini pokoknya jangan biarkan cahaya kamu meredup gitu ya. Jadi kamu harus bersinar gitu, kamu harus tetap bersinergi, kamu harus tetap bertenaga istilahnya kayak gitu ya. Apapun hambatan tantangan yang kamu lalui, kamu harus percaya pada kekuatan kamu atau kemampuan kamu gitu ya. Karena di sini seperti yang aku tadi, untuk beberapa orang nih kayaknya ada satu situasi atau keadaan sesuatu yang kayaknya bikin kamu tuh tertekan gitu, dan kamu tuh kayak merasa sendiri, harus bertahan, harus berjuang seperti itu ya. Kemudian di sini ada mintakan ya, longing for home, merindukan rumah. Merindukan rumah. Di sini kalau aku ngerasa sih ada beberapa di antara kamu mungkin kayak lagi sedang ya kayak menunggu gitu ya. Di sini longing for home, yang dimana kayak seperti jauh dari rumah, merindukan rumah, yang dimana rumah itu tuh rumah ya. Yang disebut rumah itu adalah sesuatu kenyamanan ya, kebahagiaan. Nah, mungkin situasi saat ini kamu itu tidak menemukan tempat di mana kamu tuh ngerasa nyaman, ngerasa tenang, ngerasa aman, ngerasa damai. Nah, istilahnya seperti itu. Ya, mungkin ada hal-hal di sini kamu tuh kayak merindukan kehidupan yang mungkin kamu ngerasa bahwa dulu hidupku tuh seperti ini, enak, sekarang kok begini ya. Dulu hidupku tuh tenang, nyaman-nyaman aja, gini-gini, sekarang kok begini ya. Nah, kayak ada fase-fase seperti itu gitu loh. Kayak kamu tuh merindukan sesuatu, tapi kamu tahu di sini bahwa kamu nggak mungkin bisa kembali lagi seperti dulu gitu ya. Dan di sini kamu kayak merindukan hal itu tuh akan ada lagi gitu, walaupun mungkin contoh di sini kalau misalkan di dalam hubungan ya mungkin tidak dengan orang yang sama ya, tapi setidaknya dengan orang yang berbeda, atau mungkin lingkungan, tidak di lingkungan yang sama ya, tapi di lingkungan yang baru. Misalkan kamu menginginkan atau menemukan ya orang-orang atau circle ya di sekitar kamu itu yang kayaknya support, dukung gitu ya, bikin kamu tenang, nyaman, damai gitu, tidak bikin kamu tuh emosi ya, seperti itu. Di sini ada hal-hal seperti itu dah. Makanya di sini dengan adanya don't dim to fit in ini kayak meminta kamu tuh tidak meredupkan cahayamu, kayak cahayamu tuh jangan meredup gitu loh ya. Karena di saat-saat seperti ini memang kayak ada sesuatu gitu ya yang bikin kita memang kayak nggak semangat, nggak motivasi gitu ya, sedih, galau gitu, dan gini kayak merindukan sesuatu gitu ya. Ya seperti mau tadi kayak merindukan rumah gitu ya, tempat yang dimana disebut rumah itu kan ya memberikan ketenangan, kenyamanan, kedamaian gitu ya. Di sini tuh seperti itu. Bukan maksudnya nih bukan rumah kayak kamu punya rumah gitu, enggak ya yang aku maksudkan di sini, tapi rumah ini kayak sesuatu tempat gitu ya, atau keadaan di mana kamu itu benar-benar bisa merasa tenang atau damai gitu loh ya, seperti itu. Nah, kamu tuh kayak rindu atau kangen-kangen masa itu gitu loh, seperti itu, hal-hal seperti itu gitu ya, kayak rasanya tuh beda gitu loh ya. Dan kamu juga kayak ngerasa tuh kayak sendiri gitu loh ya. Mungkin kamu juga ngerasa kayak berbeda dari orang-orang sekitar kamu. Nah, bisa juga seperti itu gitu ya, ngerasa berbeda, nggak menemukan, kayak nggak cocok lagi gitu loh dengan orang-orang yang dulunya mungkin kamu fan-fan aja gitu di situ, tapi di sini kayaknya berubah gitu loh ya. Karena di sini kayak vibrasi kamu atau frekuensi kamu memang mengalami perubahan gitu ya, seperti itu. Makanya kamu kayak ngerasa sendiri, tapi di sini kamu bisa bercahaya, bersinar gitu ya. Ya itu temukan di dalam diri kamu gitu. Makanya di sini jangan biarkan cahayamu meredup gitu ya, walaupun di sekitar kamu tuh ingin meredupkan cahayamu gitu, ingin meredupkan sinarmu, istilahnya tuh kayak gitu ya. Tapi kamu punya kemampuan atau
ya punya kemampuan atau power untuk kamu tuh bertahan gitu ya, atau mempertahankan diri gitu ya. Cahaya itu datangnya tuh dari dalam gitu ya, hati kamu ya. Selama hati kamu kuat ya, selama hati kamu tidak benar rapuh, itu kamu akan menemukan ya tuntunan atau cahaya dari dalam diri gitu, seperti itu ya. Misalkan kalau misalkan kamu masih ngerasa nggak enak ya kamu harus tahu gitu ya, yang bikin kamu ngerasa nggak enak tuh gimana gitu ya. Kalau misalkan sekiranya ketrigger sama orang itu ya, ketika ketemu sama orang itu selalu mengganggu emosi kamu, mengganggu ketenangan kamu, ya udah kamu jauhi, kamu nggak usah lagi. Jadi kayak buat batasan gitu ya. Kamu harus tahu sama siapa ya, siapa yang kamu bolehkan untuk hadir dan masuk dalam hidup kamu dan tidak. Kamu harus tahu gitu ya, dan berani untuk menolak ya, buat batasan gitu. Karena Seven of Wands ini juga bicara tentang batasan juga. Kamu harus bisa membuat batasan gitu. Bukan batasan itu bukan menolak seseorang ya, tapi batasan itu kayak lebih untuk protect diri gitu ya. Kadang-kadang kita perlu ya membatasi diri dengan orang-orang yang sekiranya tidak sejalan dengan kita atau tujuan kita gitu, untuk menjaga diri kita dan juga menjaga dia sebenarnya ya, menjaga diri kita sendiri, emosi kita, dan juga menjaga hubungan kita dengan dia sebenarnya. Kalau orang itu sadar sih ya, tapi kalau orang itu nggak sadar ya udah gitu, cukup kamu tahu, oh ini untuk menjaga diriku, untuk melindungi diriku, untuk memproteksi diriku, istilahnya kayak gitu. Aku tidak mau ke-trigger terus gitu ya, aku tidak mau bikin moodku rusak gitu, atau emosiku nggak tentu lagi gitu ya. Aku nggak mau menciptakan kerusuhan lagi gitu, istilahnya kayak gitu ya. Tidak mau orang itu tuh menyakitiku lagi, istilahnya kayak gitu ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi untuk asmara yang single, makanya kamu harus membatasi di sini, berani untuk menjauhi orang-orang yang tidak sejalan dengan kamu atau tidak setujuan dengan kamu gitu. Pahami dirimu, lebih respect terhadap dirimu. Makanya tadi aku bilang di Nine of Wands Nine of Pentacles ini tentang self respect gitu ya, tentang menghargai diri sendiri, lebih respect terhadap diri sendiri, menjaga diri sendiri, mandiri gitu ya, nggak jadi people pleaser. Nah istilahnya gitu. Kita lihat ya asmara di sini, untuk pesan asmaranya single. Past life relationship, oke. Di sini aku ngerasa kamu akan dipertemukan dengan seseorang ya, seseorang yang dari past life-nya kamu. Kamu sudah mengenal seseorang ini sebelumnya. Past life ini maksudnya ada yang beberapa memang ini kamu udah kenal ya, dulu kamu udah pernah kenal, dan mungkin kamu nggak ada ketemu sama orang ini, dan di sini dia ini kayak dipertemukan dengan kamu lagi gitu ya. Dan untuk beberapa orang mungkin kamu punya koneksi past life juga. Maksudnya koneksi past life ya, kalau kalian percaya reinkarnasi ya, itu di kehidupan kalian dulu itu kalian pernah bertemu dan bersama, dan mungkin di kehidupan saat ini kalian dipertemukan lagi dan mungkin juga bersama gitu. Kemudian kita lihat lagi, jadi kamu akan bertemu dengan seseorang di sini ya, untuk yang single. Kemudian kita lihat lagi untuk yang berpasangan. Ada forgiving and learning ya. Yang berpasangan di sini aku rasa kalau misalkan kamu tidak hubungan rumah tangga ya, beda gitu ya, belum berumah tangga. Forgiving and learning ini kayak mungkin pasangan kamu akan minta maaf sama kamu ya, mengajak baikan, ngajak balikan gitu ya. Mungkin ada satu pertengkaran di sini antara kamu dengan pasangan kamu, ada yang sempat menjauh, ada yang sempat ngeblok, mungkin nggak komunikasi ya, lagi marah-marahan, lagi diem-dieman, bisa seperti itu. Dan ini orang ini bakal datang ya, ingin minta maaf, dan mungkin kesempatan lagi, dan juga orang ini udah bisa belajar dari kesalahan dia di masa lalu ya, dan sekarang ingin datang minta maaf, memperbaiki lagi gitu. Dan dia juga berharap kamu bisa memaafkan dia ya, dan memberi kesempatan, dan juga sama-sama ya, kayak kamu kalau misalkan ada salah juga mau minta maaf sama dia, dan juga belajar juga dari
hal yang terjadi itu ya, atau kesalahan. Jadi kayak sama-sama refleksi diri, sama-sama introspeksi ya, sama-sama belajar dari kesalahan dan sama-sama mau memperbaiki kayak gitu. Oke. Dan untuk yang berpasangan, yang kalian dalam konteks menikah nih ya, kalau dalam konteks menikah nih kayaknya ada sesuatu yang memang harus kamu rilis ya dari pastnya kamu. Aku nggak tahu, mungkin ini tentang kesalahan pasangan kamu bisa ya, ataupun kesalahan kamu dua-duanya, bisa vice versa, yang dimana kayaknya ya pasangan kamu kalau udah minta maaf ya udah maafkan gitu ya. Kalau dia udah bisa belajar dari situ dan berubah sikapnya ya udah gitu, kamu tuh nggak usah inget-inget terus gitu ya. Jadi kamu juga harus belajar merilis gitu loh. Karena gini, kadang-kadang ada orang yang berhubungan rumah tangga itu nggak bisa ya melupakan apa yang sudah terjadi. Contoh nih, pernah diselingkuhi ya, dan itu menjadi rasa sakit walaupun pasangannya itu sudah minta maaf berulang kali gitu ya. Itu kayak rasa trustnya itu kayak hilang gitu loh ya. Setiap orang kan punya mental nggak sama ya, punya trauma juga nggak sama, perjalanan hidup juga nggak sama. Nah kalau kamu dalam konteks yang ini, satu ini gitu ya, yang kayaknya sulit untuk memaafkan pasangan kamu, melepaskan juga sulit gitu ya. Nah ini kamu perlu perhatikan di sini ya gitu, karena kalau kamu terus-terusan membawa sesuatu itu ya, masih teringat hal-hal itu, nanti hidup kamu itu nggak tenang gitu ya, dan kamu juga nggak akan bisa ngelihat baiknya pasangan kamu atau sisi positifnya pasangan kamu, atau seperti yang tadi, karena di ini tentang forgiving and learning ya, yang dimana pasangan kamu ini sudah belajar gitu dari kesalahannya dan mau memperbaiki. Nah kalau kamu masih bersama, dan itu kan memberikan kesempatan ya, kalau udah memberikan kesempatan ya udah, mau nggak mau kamu harus bisa rilis itu gitu ya. Jadi jangan selalu diungkit-ungkit, diingat-ingat gitu ya, itu akan membebani diri kamu gitu. Itu perlu kamu ingat itu ya, seperti itu. Kalau udah mau memaafkan, mau baikan lagi, mau tetap stay gitu ya, kamu harus bisa merilis gitu ya, jangan dibawa-bawa terus gitu ya. Kalau kamu butuh konseling, kamu pergi konseling gitu ya, karena biasanya ada hal-hal dari dirinya kita itu memang sulit untuk memaafkan pasangan ya. Memang masih bisa bersama lagi tuh bisa, tapi kayak tindakan kelakuannya itu kayak nggak bisa gitu loh dimaafkan. Tapi kita juga orangnya juga ya, bukan kita, bukan aku ya, orangnya juga itu kadang-kadang orang itu tuh nggak bisa memaafkan, nggak bisa melepaskan juga gitu. Nah disitulah terjadi kayak inner konflik gitu ya, konflik dengan dirinya sendiri dan juga berdampak pada pasangan gitu ya, seperti itu. Nah ini masalah ini gitu loh, masalah mental di sini gitu ya, karena tidak semua orang itu bisa menerima ya perlakuan pasangan. Contohnya seperti yang tadi, perselingkuhan gitu ya, walaupun pasangannya ini selingkuhnya dulu itu nggak sengaja misalkan, nah kayak gitu ya, dan udah kilaf misalkan, itu tuh kadang-kadang ada orang yang sulit banget gitu ya untuk melupakan itu gitu ya, seperti itu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf, dan ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami, dan sekali lagi ambil yang resonate ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.